Halo, selamat sore. Apa kabar Anda hari ini pemirsa JTV dimanapun Anda berada? Luar biasa sekali saya Intan Aulia dapat kembali menjumpai Anda dan tentunya selama 1 jam ke depan saya akan menemani sore Anda. Seperti biasa di dialog khusus kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang sangat menarik. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu bahwasanya sejauh ini di Indonesia pada umumnya banyak sekali kita jumpai ada pelaku usaha dan kemudian usaha-usaha yang di sini dikumpulkan melalui usaha kecil menengah atau UKM. Nah pemirsa, kita akan ngobrol mengenai UKM tersebut bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya sore ini. Ada yang pertama yaitu Ibu Lis Setianingrum. Beliau merupakan Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Ibu Lis. Sore Mbak. Oke, dipakai mic-nya Bu. Baik. Sore Mbak. Iya, silakan disapa dulu pemirsa JTV di rumah, Ibu Lis. Selamat sore para pemirsa JTV di seluruh Indonesia. Oke. Baik, selain ada Ibu Lis pemirsa, saya juga sudah ditemani oleh ini ada Mbak Ika ya. Betul, Mbak Ika, beliau ini merupakan Asosiasi Batik di Kabupaten Blitar. Selamat sore Mbak Ika. Selamat sore. Silakan disapa dulu pemirsa JTV di rumah, Mbak Ika. Selamat sore pemirsa semuanya. Oke, ini wah suaranya cantik sekali kayak orangnya begitu ya. Baik pemirsa, nggak hanya ada Ibu Lis dan juga Mbak Ika, tapi saya juga sudah ditemani oleh narasumber yang paling ganteng sore ini pemirsa di ujung sana. Ada Pak Hendrik Eko Wiono. Beliau merupakan pelaku usaha olahan makanan dari ikan yang ada di Kabupaten Blitar. Selamat sore Pak Hendrik. Selamat sore. Baik, wah ini sudah saya katakan tadi bahwasanya ganteng sendiri ini di antara kita bertiga begitu ya Bu Lis dan Mbak Ika. Baik pemirsa, saya sudah sampaikan bahwasanya sore ini kita akan membahas mengenai UKM yang ada di Kabupaten Blitar. Tapi sebelum itu, untuk pemirsa di rumah yang ingin ikut bertanya, silahkan hubungi via telepon di nomor 0354 454 4257. Sekali lagi di 0354 454 4257. Saya ingin ke Ibu Lis dulu ini, Ibu Lis. Hari ini kita akan ngobrol mengenai UKM, khususnya yang ada di Kabupaten Blitar. Seperti yang kita tahu bahwasanya banyak sekali kan usaha kecil menengah ada di bidang peternakan, perikanan, lalu kemudian ada, nah ini seperti yang ada di depan saya ini, ada batik begitu kan ya. Kalau di Kabupaten Blitar sendiri, bagaimana perkembangan UKM ini, Bu? Ya. Di Kabupaten Blitar ini ada ribuan UKM Mbak. Ya. Wow. Ada sekitar 1.470 UKM lebih ya. Yeah. Dari berbagai bidang, perikanan, peternakan, jasa, olahan makanan, minuman, termasuk Pak Eko ini olahan makanan khususnya ikan batik, kerajinan, handmade, macam-macam sekali. Baik. Banyak sekali ya. Luar biasa sekali perkembangan UKM di Kabupaten Blitar saat ini, karena untuk peningkatan ekonomi, mereka sangat banyak penyerapan tenaga kerja, ya, sehingga kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, khususnya kami kebetulan berada pada bidang produksi dan restrukturisasi usaha, kami selalu memberikan pendampingan, pembinaan dan fasilitasi mereka untuk peningkatan produksi maupun kualitas produk mereka yang berdaya saing. Baik, nah itu tadi mengenai jumlah ya, terus kemudian ada peran dari pemerintah dengan adanya UKM yang ada di Kabupaten Blitar. Tapi sebelum itu, sebelum kita banyak membahas UKM-UKM yang ada di Kabupaten Blitar, Ibu Lis dan kedua narasumber yang sudah hadir, saya punya video yaitu tentang UKM-UKM yang ada di Kabupaten Blitar. Langsung saja, ini dia videonya untuk Anda. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar berkembang pesat. Hal ini tentu tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah. Dengan banyaknya usaha kecil menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan mutu produk mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan, dan masih banyak yang lainnya. Dan usaha mikro di Kabupaten ini semakin tahun semakin bertambah.
ini bahkan data statistik itu bisa menunjukkan angka lebih dari 100.000. Memang terdiri dari berbagai sektor, ada makanan olahan, ada kerajinan, ada misalnya batik dan sebagainya. Nah, ini tentu membutuhkan bimbingan terus-menerus dari apa yang ada. Memang kita tidak sendirian dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mendampingi atau memfasilitasi mereka, tapi kita ada semacam kumpulan-kumpulan atau asosiasi, yaitu asosiasi kerajinan, asosiasi makanan olahan, kemudian asosiasi UMKM dan sebagainya. Ini semuanya mendorong mereka untuk terus maju dan tentunya berdampingan dengan kami dalam rangka memajukan usaha-usaha mereka. Hubungan timbal balik antara pelaku usaha kecil menengah dengan pemerintah di Kabupaten Blitar sangatlah baik. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai usaha Bupati Blitar dan Wakil Bupati Blitar, baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, studi banding, dan lain-lain. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk usaha kecil menengah. Dengan branding Ayo Bela dan Beli Produk Kabupaten Blitar, pemerintah Kabupaten Blitar yakin dapat memenuhi pangsa pasar global. Jadi di samping UMKM itu pembinaannya di Dinas Teknis, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, ini tidak bisa hanya dari dinas satu, ini harus terpadu. Ya, dari dinas-dinas yang lain pun juga tentunya kita harapkan punya peranan untuk pembinaan ke sana. Ya, secara teknis Dinas Koperasi, tapi secara umum semua terlibat. Siapapun yang merasa orang Blitar, baik yang sekarang masih dimiliki di Blitar maupun di Rantau, itu merasa memiliki Blitar. Nah, makanya dengan jargon Ayo Bela dan Beli Produk Blitar, ya, kita kompak bisa. Lalu, bagaimana penerapan pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan usaha kecil menengah di wilayahnya? Mari kita simak dialog khusus berikut ini. Iya, itu tadi video mengenai usaha kecil menengah atau UKM yang ada di Kabupaten Blitar. Ini luar biasa sekali, banyak macamnya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Elis tadi, bahwasanya jumlahnya sudah mencapai ribuan dan ini memiliki peran yang sangat penting terhadap kontribusi perekonomian masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Blitar. Baik pemirsa, saya ingin kembali ke Ibu Elis ini. Bu Elis, tadi sudah kita saksikan video yaitu mengenai UKM yang ada di Kabupaten Blitar. Kalau di bidang produksi dan restrukturisasi usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri, ini yang dibidangi untuk membantu para pelaku usaha ini bagaimana ini, Bu? Ya, jadi kalau khususnya di bidang kami, di Dinas Koperasi memang ada beberapa bidang, tetapi di kami sendiri ini di bidang produksi dan restrukturisasi usaha ya Mbak ya, itu kami secara langsung mendampingi para pelaku usaha mikro, kita memberikan pelatihan-pelatihan ya. Kita memfasilitasi baik usahanya, baik itu mulai dari perizinan, ya, sehingga produk-produk mereka akan lebih berkualitas dan berdaya saing. Betul. Ya, kita ikutkan beberapa event-event, pameran-pameran, ya, kemudian kita juga adakan temu usaha begitu, ya. Baik. Ya. Sehingga perkembangan mereka akan lebih baik. Ya. Kalau untuk di Kabupaten Blitar sendiri, Bu Elis, usaha apa sih yang sangat berpotensi? Karena kan kita tahu bahwasanya sangat banyak usaha yang didirikan oleh para pelaku usaha atau masyarakat Kabupaten Blitar di bidang peternakan ada, kemudian budidaya ikan, jasa, dan tentunya juga ada batik dan lain-lain. Ini yang sangat berpotensi, kira-kira apa nih Bu? Kalau yang sangat berpotensi dari data yang ada di kami, itu yang paling besar itu pada makanan dan minuman, olahan makanan minuman ya. Nah, untuk itu kita sudah sering kali mengadakan pelatihan pendampingan
mulai dari awal mereka pemilihan bahan baku sampai dengan produksi, kemudian packaging sampai dengan ke pemasaran. Baik. Ya. Oke. Nah, ini sudah banyak tadi kita ngobrol mengenai UKM di Kabupaten Blitar. Saya ingin ke Pak Hendrik dulu, ini adalah merupakan pengusaha olahan makanan dari ikan, begitu ya Pak Hendrik? Ya. Ini bisa dijelaskan sedikit dulu mengenai usahanya Pak Hendrik ini? Baik, terima kasih bahwa saya termasuk bagian daripada pelaku UKM di Kabupaten Blitar yang kebetulan dari pelaku itu, dari pelaku olahan makanan dan minuman, saya termasuk adalah yang mengolah jenis makanan, terutama makanan yang berbasis dari bahan ikan. Di antaranya somai, ada bakso, ada nugget, ada tahu ikan, dan juga ada sosis ikan. Nah, kebetulan saya kasih merek itu, brandnya adalah Mai Ikan. Oke, Mai Ikan, ikanku, begitu ya Pak ya. Oke, nah ini kalau untuk bahannya, untuk bahan pembuatannya, ikan apa ini yang digunakan Pak Hendrik? Kebetulan kami sebelum kami memproduksi, kita sudah melakukan observasi di Kabupaten Blitar ini potensi-potensi ikan apa yang paling berpotensi, sehingga ketika kami sudah melakukan produksi, kami tidak kesulitan bahan baku lagi. Di antara ikan-ikan yang ada di Kabupaten Blitar itu jenis ikan patin, ikan lele, ikan nila, juga gurame itu adalah yang berpotensi di Kabupaten Blitar. Sehingga ikan-ikan jenis ikan tawar inilah yang kita olah menjadi olahan ikan ini. Second solusi yang keduanya, kalau pas misalkan di musim kemarau panjang itu tidak ada ikan, baru kita istilahnya mengambil ikan-ikan laut ya. Dan Blitar juga potensi dengan ikan laut. Kita sekarang sudah punya pelabuhan baru. Oke, baik. Gitu. Ya, itu tadi usaha dari Pak Hendrik, yaitu olahan makanan yang bahan dasarnya dari ikan, begitu ya. Oke, ini dari sini saja kita sudah tahu bahwasanya di Kabupaten Blitar sangat banyak sekali potensi untuk didirikan usaha di tempat itu, yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Hendrik, yaitu adanya ikan yang jumlahnya cukup banyak, melimpah, begitu ya Bolis. Oke, kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya. Ada Bolis, ada Mbak Ika dan Pak Hendrik. Jangan kemana-mana Pak pemirsa, kita akan segera kembali usai jeda iklan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus. Kita masih ngobrol mengenai perkembangan usaha kecil menengah atau UKM yang ada di Kabupaten Blitar, dan masih bersama ketiga narasumber yang sudah hadir menemani saya sore ini. Pemirsa, tadi kita sudah tahu ada usaha olahan makanan dari ikan milik Pak Hendrik. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Pak Hendrik. Saya ingin ke Mbak Ika ini. Mbak Ika, tadi ada usaha pembuatan olahan makanan, juga tadi sudah ada usaha kerajinan tangan, kemudian ini ada batik, dan Mbak Ika ini dari Asosiasi Batik Kabupaten Blitar, begitu? Iya, betul. Ini bagaimana perkembangan usaha batik di Kabupaten Blitar, Mbak Ika? Usaha batik di Kabupaten Blitar itu tergolong masih sangat mudah dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Namun berkat dukungan pemerintah terutama, karena kalau di Kabupaten Blitar itu kan wilayahnya sempit sebenarnya, jadi mudah tercium oleh dinas gitu kan, oleh pemerintah. Jadi berkat bimbingan dari pemerintah, khususnya melalui usaha koperasi dan usaha mikro itu, mulai tahun 2011 kalau saya dan teman-teman itu kemudian langsung dirangkul sama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sekarang sudah berkembang, bahkan di Blitar itu sekarang pembatik di Kabupaten Blitar itu 60, bahkan 60 sudah hampir orang? 60 orang, itu terbagi di 11 UKM tersebar di seluruh Kabupaten Blitar. Oke, nah ini kalau Pak Hendrik tadi memilih usaha olahan makanan dari ikan karena potensi ikan di Kabupaten Blitar itu cukup melimpah, begitu kan ya? Iya. Kalau pengusaha batik di Blitar ini apa sih yang memilih mereka untuk menjadi pengusaha batik, begitu Mbak Ika? Latar belakang kenapa kok memilih batik gitu ya, bukan kerajinan yang lain. Karena sebenarnya kalau kita
belum tahu gitu. Kita nggak tahu Blitar, tetapi setelah kita mendalami batik, Blitar itu punya sejarah yang luar biasa. Baik. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, mulai pesisir selatan sampai utara, mempunyai filosofi yang sangat cantik. Lah kita semua pengrajin di Kabupaten Blitar kita jadikan satu lewat asosiasi, menggali semua potensi di Kabupaten Blitar, kita tuangkan lewat selembar kain berupa batik. Baik, jadi intinya meluapkan emosi dari nilai-nilai yang ada di Kabupaten Blitar, begitu ya? Iya, betul. Baik, Bu Lis, ini ada 60 pembatik loh di Kabupaten Blitar. Iya, betul, dan tadi Mbak Ika sudah mengatakan bahwasanya begitu tanggap pemerintah merangkul mereka. Ini bagaimana ini peran serta dari pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro? Ya, khususnya untuk pengrajin batik ya Mbak ya? Iya, betul. Iya, memang tadi disampaikan Mbak Ika, batik di Kabupaten Blitar itu memang masih sangat mudah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tetapi karena kami semangat sekali untuk punya satu produk unggulan yang tidak kalah dengan kabupaten yang lain, yaitu batik ya. Betul. Dan tadi disampaikan juga kita banyak sekali filosofi yang ada, nilai seni budaya ya, mulai dari ujung selatan, ujung utara, timur, ujung barat, itu banyak sekali kita potensi-potensi yang ada yang dituangkan dalam para pengrajin ini. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupaya untuk selalu memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas mereka dan sebisa mungkin untuk menekan biaya sehingga produk-produk yang mereka buat itu adalah tidak kalah dengan produk batik dari kabupaten yang lain. Baik, itu tadi tentang batik. Saya ingin ke Pak Hendrik lagi nih. Pak Hendrik, saya penasaran. Saya dengar-dengar Pak Hendrik ini sudah sukses loh mendirikan usaha olahan makanan dari ikan. Ini berdirinya sejak kapan? Kemudian bagaimana perkembangan sejak awal berdiri hingga saat ini, Pak Hendrik? Ya, untuk olahan ikan sendiri, khususnya olahan ikan ini memang berangkatnya dari keterpurukan juga dari usaha sebelumnya. Baik. Ya. Khusus untuk ikan ini saya mulai merintis tahun 2012. Tahun 2012 itu bermula dari kejatuhan saya di bidang usaha makanan, yaitu roti. Baik. Dari roti saya tutup, tetapi sesudah itu saya tidak mempunyai pekerjaan lain apa selain saya nganggur. Akhirnya saya berkreativitas, di Kabupaten Blitar ini penuh dengan istilahnya ikan. Akhirnya saya melakukan riset bagaimana ikan ini bisa diolah menjadi apa saja. Nah, saya mulai dengan membuat abon, bakso, siomay, nugget. Akhirnya semua itu bisa cocok di lidah masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya masyarakat Blitar saja yang menikmati produk kami ini, tapi juga sampai di Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang, sampai juga ada sebagian di Denpasar, seperti itu. Luar biasa sekali nih. Tadi batik sudah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Blitar. Kalau untuk usahanya Pak Hendrik, apa betul sudah dapat perhatian juga? Ini bagaimana? Ya, alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Blitar sendiri memang sangat peduli sekali dengan para pelaku UKM ini, sehingga beberapa BIMTEK ini bisa kami terima, sehingga kami bisa meningkatkan kualitas produk kami, sehingga kita juga mampu bersaing dengan beberapa usaha di luar sana yang mungkin sejenis seperti itu. Dan ini alhamdulillah untuk usaha makanan khususnya frozen ini memang kan persyaratannya harus BPOM. Alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan itu. Semisal juga halal kita sudah dapat, dan hari ini kami dari Berkah Adiputra juga istilahnya mengurus ISO 9001. Mudah-mudahan lolos. Nah ini merupakan suatu bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Blitar, begitu ya Bu Lis ya. Pemirsa, ngobrol
berbicara tentang perhatian dari pemerintah Kabupaten Blitar, saya ada video tentang video dari komentar Bupati Blitar, yaitu beliaunya Haji Rianto, mengenai perhatian dari pemerintah Kabupaten Blitar. Tapi kita angkat telepon dulu. Oke, langsung saja. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Di mana? Saya Butina dari Braden, Meronjo, Selopuro, Blitar. Halo, Bu Ika. Selamat sore, Bu. Oke, ini kenal sama Mbak Ika ya. Iya, Butina, sore juga. Baik, langsung saja Ibu pertanyaannya. Iya, terima kasih atas waktunya ya. Iya. Begini, kami dari Meronjo, dari Braden, Meronjo, Selopuro. Ini kan saya punya industri tas rajut. Kemarin hari apa ya itu di syuting JTV. Oke, ya. Terima kasih untuk Dinas Koperasi yang telah ikut mengunggahkan apa itu namanya. Iya, ini saking senengnya begitu ya. Baik. Mengangkat kami, walaupun kami dari apa ya, dari yang sangat kecil sekali, kami punya tenaga yang apa ya, semua itu punya balita, Ibu, teman-teman kami. Alhamdulillah dari Dinas Koperasi mengangkat usaha kami. Iya. Terima kasih, Bu Lis ya. Baik. Sama-sama ini, Bu. Iya. Oke. Cukup itu saja, Ibu, atau mau ada yang disampaikan lagi? Ada lagi, satu lagi, Bu. Iya, silahkan, Ibu. Terus kami ini usaha apa itu, rajutan, mulai dari dompet, tas, topi, juga dari bahan-bahan lain, dari benang polideri, benang talikur, benang tali kolong, tali kancing, macam-macam, Bu. Ya. Tapi apa jeneng itu masih bertaraf UKM yang sangat kecil. Tapi kami bertekad untuk lebih profesional lagi, bisa berkembang seperti baik, iya. Oke, kita doakan semoga sukses usahanya Ibu yang ada di Selopuro ya. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih sama-sama Ibu. Baik. Oke, pemirsa, selain narasumber yang sudah hadir bersama saya sore ini, mereka sudah menyampaikan bahwasanya Kabupaten Blitar ini begitu perhatian terhadap usaha yang mereka dirikan. Dan juga ada penelpon yang barusan bergabung, beliau juga menyampaikan bahwasanya usahanya sangat didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ini ada komentar dari Bupati Blitar tentang keseriusan pemerintah Kabupaten Blitar mendukung UKM yang ada di wilayahnya. Ini dia. Dalam hal ini pemerintah daerah telah banyak memberikan dukungan-dukungan kepada pelaku usaha kecil, mikro di tengah-tengah masyarakat, baik mereka yang bergerak di makanan olahan, kemudian juga untuk oleh-oleh ciri khasnya Blitar, maupun untuk cenderamata. Ini luar biasa, setiap tahun kita menganggarkan untuk mereka. Memang kalau melihat perkembangan daripada warga masyarakat kita yang bergerak di bidang UMKM, apa yang kita berikan belum seberapanya. Namun insya Allah dengan konsistennya kami dari pemerintah daerah, dukungan-dukungan ini, Blitar UMKM-nya akan semakin hebat, Blitar akan semakin luar biasa. Ya, itu tadi komentar dari Bupati Blitar, beliaunya Bapak Haji Rianto mengenai betapa seriusnya pemerintah Kabupaten Blitar memperhatikan usaha kecil menengah atau UKM yang ada di Kabupaten Blitar, termasuk usahanya Pak Henry, kemudian ada usaha batik di mana tadi Mbak Ika usaha batiknya? Banyak Gandusari ya, saya. di Gandusari. Iya, Oke. Blitar bagian paling utara. Baik. Nah, pemirsa, selain nanti kita masih akan ngobrol banyak mengenai UKM yang ada di Kabupaten Blitar, tapi saya terima telepon dulu, oke? Ya, langsung saja. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Ya, selamat sore. Dari Gangsar, selamat sore. Saya dari Gangsar, Tulungagung, Mbak. Oke, iya. Monggo pertanyaannya, Bapak. Iya, ini saya
tertarik dengan produk olahan ini yang dari ikan ini, Mbak. Oke, iya. Mungkin bisa langsung nanti ngobrol sama Pak Hendrik ini. Bagaimana, Pak? Oh iya, Pak Hendrik. Pak Hendrik ini, Pak Hendrik. Saya juga punya produk olahan ikan di Tulungagung. Cuma yang masih saat ini belum bisa berkembang, yaitu proses pemasarannya, Pak Hendrik. Oke. Mungkin saat ini kan pemasaran kita hanya sekitar Tulungagung saja. Iya. Ini bisa dikasih informasi bagaimana trik-triknya agar pemasaran itu bisa sampai ke luar daerah. Oke, ini berbicara mengenai trik ya, bagaimana bisa. Oke. Cukup Pak Gangsar yang di Tulungagung? Sementara itu, Mbak. Baik, oke, terima kasih Pak Gangsar di Tulungagung. Ini penasaran bagaimana triknya Pak Hendrik bisa usahanya bisa sukses sampai saat ini. Tapi nanti dulu kita ngobrol lagi di segmen berikutnya. Ada Bulis, Mbak Ika dan Pak Hendrik. Pemirsa jangan kemana-mana karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tentunya perkembangan masyarakat di Kabupaten Blitar terhadap potensi-potensi yang ada, mereka betul-betul bekerja keras dan terutama di bidang UMKM ini kemajuannya cukup pesat sekali, kemajuannya luar biasa, tumbuh berkembang, dan ini kewajiban dari pemerintah daerah terus mengadakan pendampingan, pendorong, termasuk yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan. Contoh saja untuk makanan olahan, ini kita adakan pelatihan beberapa kali, yaitu untuk kualitas, untuk rasa, dan di samping itu untuk kemasan, ya, packing. Jadi jangan sampai rasanya enak tapi karena packingnya nggak bagus, masyarakat atau konsumen nggak berminat. Oleh karena itu rasa juga harus oke, kemudian packing juga harus oke. Kalau memang itu terus kita laksanakan seiring dengan kondisi kompetisi yang luar biasa di era global ini, harapan saya UMKM semakin hebat di Kabupaten Blitar. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus dan saya masih ditemani 3 orang narasumber yang luar biasa sore ini dan masih kita ngobrol mengenai UKM yang ada di Kabupaten Blitar. Kita ke Pak Hendrik dulu, tadi ada yang tanya. Triknya Pak Hendrik agar bisnisnya bisa sukses, pemasarannya bisa lancar. Ini bagaimana sih Pak Hendrik? Silahkan dijawab pertanyaannya. Kunci daripada marketing itu adalah memaksimalkan potensi-potensi market yang ada. Di antara kita juga memaksimalkan fungsi dari media sosial. Jadi kalau pemirsa di rumah itu misalkan penasaran dengan produk saya, silahkan ketik My Ikan, maka Google akan menyajikan aneka olahan ikan produk kami. Itu salah satu trik marketing kami adalah melalui online juga. Selain itu kita juga menyasar segmen-segmen khusus semacam ibu rumah tangga atau istilahnya juga ini kelompok-kelompok masyarakat. Misalkan saya punya anak buah itu yang dari asuransi ya, seperti itu. Maka selain mereka menjual produk asuransi ini, saya sisipin juga produk kami, supaya produk kami juga sampai pada member mereka, seperti itu. Juga kami juga menjual di pondok-pondok pesantren, seperti itu. Kita juga memaksimalkan fungsi daripada teman. Maka kunci daripada market kami adalah memanfaatkan sebanyak mungkin teman-teman saya untuk bisa menjual produk saya dengan memberikan harapan margin yang cukup lumayan lah, bisa untuk nambah income daripada mereka. Baik, luar biasa. Nah itu tadi Pak Gangsar jawaban dari pertanyaan Anda, bagaimana triknya agar pemasaran di usaha Anda ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya ingin tahu ke Bulis ini, Bulis. Selain pemasaran lewat online begitu ya, kemasan ini juga berperan sangat penting kan untuk menarik perhatian konsumen. Ini bagaimana binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang kemasan ini atau packing? Kemasan ini sangat berpengaruh ya Mbak ya. Betul. Jadi
semisal orang itu apa ya bajunya. Jadi kalau namanya packaging itu harus menarik mungkin, kemudian bisa memberikan informasi yang benar-benar nyata, ya. Konsumen itu yakin untuk mau membeli. Iya, betul. Jadi kan dilihat dulu dari betul, dari kemasan dulu, mulai betul. Di situ harus lengkap. Ada PIRT, ya, ada halal, kemudian di situ ada expired. Kalau khususnya makanan, olahan minuman itu itu sangat penting sekali, ya. Untuk itu kita berikan hampir di masing-masing UKM itu kita sudah sering sekali mengadakan kegiatan pelatihan untuk pembinaan mereka, pendampingan mereka, karena kami dari Dinas Koperasi begitu besarnya potensi pelaku usaha makanan minuman olahan, sehingga kita sendiri dari Dinas Koperasi membuat tim, Mbak, ya. Ada timnya sendiri begitu, ya. Jadi teman-teman UKM sendiri, kami punya ide begitu, sehingga pendampingan ke mereka itu akan lebih maksimal. Kalau kita hanya mengandalkan pelatihan, ini tindak lanjut berikutnya ini adalah tim itu yang akan memberikan pendampingan secara maksimal terhadap kualitas packaging mereka. Yang awalnya mereka packaging sederhana dengan desain itu juga. Biasanya kalau UKM yang tidak mau repot itu hanya mereka menyerahkan kepada satu mitra begitu, ya. Mereka tidak punya konsep sendiri, sehingga kita bina untuk masing-masing UKM itu harus paham terhadap produknya. Produk ini apa, kemudian ini mau dibawa kemana, sehingga packaging itu harus sesuai. Paling tidak harus punya inovasi begitu, ya. Ini mau dijual seperti apa, kemudian dibikin agar semenarik mungkin, begitu kan, ya? Iya. Sehingga tidak hanya kalau packaging itu dilihat luarnya itu menarik, tetapi juga bermanfaat. Baik. Ya. Terima kasih Bu Lis. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Ini saya Siti Elsa dari Sumber Gempol Tulungagung. Silakan Mbak Elsa pertanyaannya. Mbak, ini kan saya pedagang makanan olahan aneka ikan, ya Mbak. Nah, terus saya itu sering melihat tayangan di JTV tentang aneka UKM di Kabupaten Blitar. Terus saya itu sangat tertarik, Mbak, dan kelihatannya UKM di Kabupaten Blitar itu terus berkembang pesat. Betul. Nah, ini apakah saya juga bisa belajar sekaligus turut membantu memasarkan produk UKM di Kabupaten Blitar, ya Mbak? Mohon bantuannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Elsa di Sumber Gempol Tulungagung. Sama ini usahanya kayak Pak Hendrik, yaitu jualan olahan makanan dari ikan, dan ini ingin memasarkan hasil produknya di Kabupaten Blitar. Nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya, Ibu Lis, ya. Bu Lis, saya ingin tanya lagi, kalau untuk batik sendiri, tadi kan olahan makanan dan minuman dibantu melalui packagingnya. Kalau untuk batik, sebelum saya ke Mbak Ika, ini bagaimana? Untuk batik sendiri kita juga begitu, Mbak. Peningkatan kualitas itu terus kita lakukan, baik itu mulai desain, produk, kemudian pewarnaan, ya. Sehingga kita beberapa kali punya kegiatan, karena kita tahu bahwa di Jogja maupun di Solo itu sebagai pusatnya batik, ya. Di sana kebetulan di Jogja itu ada balai besar untuk pelatihan kerajinan batik khusus, begitu. Kita berangkatkan teman-teman pengrajin, terkait kalau untuk yang tahun ini memang kelemahan di teman-teman pengrajin itu pada pewarnaan, Mbak. Kalau desain produk mereka sudah luar biasa kreatifnya, banyak sekali. Kemudian terkait dengan pewarnaan alam, maupun pewarnaan sintetis yang begitu kurang sempurna, ya, sehingga kita
beberapa waktu yang lalu kita berangkatkan pelatihan di sana selama 5 hari. 5 hari itu mereka kita latih di sana sampai-sampai Mbak Ika ini malam tidak tidur itu Mbak. Oke, saking kewalahannya begitu ya? Pengen. Oh, semangat begitu ya? Banyak sekali ternyata yang mereka tidak ketahui, ternyata di sana itu ternyata begini, begini. Jadi sehingga mereka tidak tidur itu kuat. Baik. Oke, ada satu penelpon lagi, Bulis, kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ika di Nganjuk. Ibu Ika di Nganjuk. Oke, silahkan pertanyaannya, Ibu Ika. Ya, ini saya ingin tanya kepada Asosiasi Batik Kabupaten Blitar. Oke, mari Mbak Ika ditanggapi. Iya, monggo Ibu, silahkan. Sebenarnya ini saya juga punya usaha kecil-kecilan untuk membatik. Nah, ini saya tertarik sekali. Misalkan saya ingin belajar dengan Asosiasi Batik Kabupaten Blitar itu, apakah boleh datang ke sana dan alamatnya di mana begitu? Oh, gitu, inggih. Iya. Sudah cukup, Ibu Ika? Iya, cukup. Terima kasih Bu Ika sudah bergabung bersama kami sore ini. Nah, ini sudah punya usaha kecil-kecilan dan masih ingin belajar ke Mbak Ika ini. Bagaimana sih caranya membatik, atau kira-kira saya ingin tahu dulu ini motif batik di Kabupaten Blitar. Kalau pengusahanya kan sudah banyak. Kalau motifnya ini ada berapa macam sih, Bu Ika? Kalau pengrajin di Kabupaten Blitar itu sekitar 11 UKM sekarang yang sudah ada. Kalau satu UKM itu minimal itu memiliki motif 30 motif. Wow, jadi luar biasa, kalau ini banyak sekali. Dikalikan 11 UKM berarti sekitar 300 lebih ini. Itu kalau 30. Bahkan kalau saya sendiri itu hampir sekarang sampai buku di klip itu enggak muat itu, padahal isinya berapa itu, satu klip isi 2 bolak-balik sudah kali berapa, itu sudah buah buku, sampai saya nggak bisa ngitung berapa ya motif saya gitu. Lah kalau pertama kalau batik itu memang dasar, jadi pengetahuan dasar batik dari mencanting dan seterusnya, kemudian mengetahui bahan batik. Bahan batik itu malam saja, atau lilin untuk membatik itu saja macamnya banyak sekali. Jadi batik itu tidak sekedar menorehkan malam di selembar kain, bukan, tetapi kita harus tahu dari awal. Kemudian ada motif, ada pewarnaan, mulai sintetis itu ada macam banyaknya, kemudian warna alam. Dan ya kalau ingin yang belajar ke Kabupaten Blitar, monggo silahkan. Nah, ini tadi tanya alamatnya kira-kira di mana ini, Bu Ika? Bisa menghubungi saya selaku perwakilan dari Asosiasi Kabupaten Blitar di Kecamatan Gandusari, tepatnya RT 1 RW 2. Baik. Atau di kontak person bisa dicatat Bu Ika yang ada di Nganjuk tadi 085 815 116 349. Kami UKM di Blitar siap bekerja sama dengan semua UKM yang di seluruh Indonesia bahkan. Luar biasa, ini banyak sekali juga yang gabung bersama kita, Ibu Lis, Mbak Ika, dan Pak Hendrik sore ini. Langsung saja, halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Abdullah Fikri, Bu. Pak Fikri, silahkan pertanyaannya. Ya, dari Sidoarjo. Sidoarjo perbatasan Malang itu, Bu. Ya, saya lihat dengar ini lagi dialog live ya di TV ya, ini kaitannya dengan UKM. Iya, betul. Ya, saya tertarik dengan batik ini nih. Batiknya itu kelihatannya kok bagus-bagus itu, Bu. Kelihatan tampangnya di gambar ini, Bu. Iya. Itu apa memang produk satu orang, apa memang produk seluruh anggota asosiasi? Pertama itu. Kedua kalinya, nah ini bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Blitar? Soalnya begini, Bu. Halo? Iya, halo, silakan. Iya. Ya, soalnya kan kalau kita sering melihat di tayangan-tayangan itu, di TV itu kan
kayaknya pemerintah Kabupaten Blitar serius sekali ini dalam rangka menangani betul. UKM yang ada Kabupaten Blitar. Hanya itu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Fikri di Selorejo ya tadi ya. Oke, ini mengenai perhatian dari pemerintah, lagi-lagi perhatian pemerintah terhadap batik ini. Tadi juga sudah disampaikan, sebenarnya monggo dijawab dulu ini untuk Pak Fikri, Mbak Ika. Iya. Kalau di ini batik yang kebetulan tampil di sini ini adalah hanya sebagian, tidak semua dari pengrajin, karena kan kebetulan ke sini juga polis mendadak dan sebenarnya teman-teman kita itu sekarang ada yang di Jakarta, di Jakarta, kemudian berangkat ke Surabaya, ke Jogja juga ada yang berangkat sekarang ini, terus yang ada perwakilan kami yang anggota kami yang ex luar negeri yang tergabung di Pertakina juga berangkat ke luar negeri untuk mempromosikan produk kita di sana. Jadi kebetulan Pak Fikri yang kami bawa di sini hanya sebagian dari pengrajin, tetapi kalau pengen tahu semua produknya di Kabupaten Blitar, kita difasilitasi di kantor PKK ya Ibu. Di kantor PKK Kabupaten Blitar itu kita disediakan satu tempat untuk menampung semua hasilnya begitu hasil batik dari anggota asosiasi Kabupaten Blitar. Oke, satu lagi Bu Ika sebelum kita break ini ya, saya penasaran dari tadi sudah ada beberapa batik yang di meja ini ya. Ini kira-kira bisa disebutkan motifnya jenis apa aja ini, Bu Ika? Iya, yang paling kiri itu adalah coklat, itu adalah jati gerot. Jati gerot itu diambil dari filosofi babatnya Maliran. Kalau di Blitar itu ada Maliran, itu pertama bernama Jati Gerot, akhirnya berpindah jadi Maliran. Kemudian ada lagi yang hijau di depannya, itu adalah Pancawarna, itu menggambarkan ada motif Blitar kuno yaitu tutur. Ada kalau di Blitar istilahnya batik tutur, itu ada motifnya tutur. Ada ikon Blitar yaitu kenanga, di mana Blitar merupakan penghasil kenanga terbesar di Indonesia. Kemudian ada kendang jimbe. Kalau di mana-mana kendangnya seperti itu, kalau di Blitar unik sekali kendangnya, namanya kendang jimbe seperti itu. Ada ikan koi karena di Blitar adalah penghasil koi terbaik seperti itu. Kemudian ada bambu. Kalau bambu itu adalah filosofinya dari Desa Telogo di Blitar. Kemudian ada macam-macam lagi seperti ini adalah lunglungan, itu adalah Gandusari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu tadi motif-motif dari kain batik yang sudah dibawa Ibu Ika dari Kabupaten Blitar langsung ya Ibu Ika ya. Baik, kita akan ngobrol lagi sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog khusus masih akan segera kembali usai jeda iklan. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus luar biasa dari segmen awal sampai segmen sebelumnya. Tadi kita banyak ngobrol mengenai perkembangan usaha kecil menengah atau UKM yang ada di Kabupaten Blitar, termasuk juga perhatian atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya dalam hal ini melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Saya kembali ke Bu Lis ini sebelum ke Mbak Ika dan juga Pak Hendrik. Adanya UKM di Kabupaten Blitar yang jumlahnya cukup banyak ini, Bu Lis. Ini kan tentu memanfaatkan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Blitar atau secara tidak langsung bisa mengurangi angka kemiskinan atau angka pengangguran ini. Bagaimana ini peran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Ibu Lis? Iya, secara langsung otomatis ya Mbak ya, dengan pertumbuhan para pelaku usaha mikro maupun kecil, itu akan menyerap tenaga kerja yang ada khususnya di Kabupaten Blitar, sehingga akan mengurangi pengangguran. Seperti yang sudah banyak sekali teman-teman para pelaku usaha sekarang yang sudah berkembang, dari awal mereka usaha sampai bisa menyerap ratusan tenaga kerja, sehingga akan meningkatkan perekonomian khususnya di ekonomi masyarakat pedesaan. Kalau di Dinas Koperasi sendiri, ini
tentunya sangat merasa tertantang ya dengan adanya munculnya atau tumbuhnya para pelaku usaha. Karena memang ini yang menjadi harapan kami bahwa dengan banyaknya tumbuh para pelaku usaha, ini akan sangat menyerap banyak tenaga kerja dan akan mengurangi pengangguran dan pada umumnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat Kabupaten Blitar. Seperti halnya tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ika tadi ya, Ibu Lis, bahwasanya ada puluhan pengrajin batik di Kabupaten Blitar termasuk yang ada di Gandusari, dan juga tadi saya lihat dari video bahwasanya usahanya Pak Hendrik di Mai Ikan ini sudah mempekerjakan banyak sekali karyawan. Ini ada berapa karyawan sih Pak? Sebenarnya dari karyawan kami itu ada 11 orang. Cuman kelihatan banyak karena ada anak PKL ya, anak magang dari Akademi Perikanan Sidoarjo, juga dari SMK Kanigoro. Nah, seperti itu. Kita tidak mungkin menolak mereka ya, karena mereka juga ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman dari kami. Dan kami sudah terbiasa seperti itu, sehingga anak-anak juga memperoleh manfaat apabila PKL di tempat kami. Baik, dan tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, juga membuka kesempatan untuk para calon-calon pekerja di Kabupaten Blitar, begitu ya Bu Lis ya? Jadi bisa membuka peluang usaha baru juga. Iya, betul. Khususnya ini karena di sini ada batik ya, kami sampaikan juga Mbak. Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya Bapak Bupati Blitar ini bahkan beliau menginginkan, beliau mewajibkan nantinya untuk seluruh karyawan-karyawati Kabupaten Blitar untuk menggunakan batik Kabupaten Blitar. Ya, ini nanti akan secara khusus oleh Bapak Bupati, sehingga tentunya dengan adanya kebijakan dari pemerintah khususnya Bapak Bupati tersebut, ini teman-teman pengrajin ini akan lebih bersemangat lagi untuk kreativitas, memberikan menuangkan inovasi-inovasinya, tentunya di dalam hal pengrajin batik. Oke, ngomong-ngomong soal penyerapan tenaga kerja, saya punya video satu lagi pemirsa, yaitu komentar dari Bupati Blitar, yaitu beliau Bapak Haji Rianto mengenai penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Blitar dengan adanya usaha kecil menengah atau UKM. Ini dia. Jadi dengan berkembangnya UMKM di tengah-tengah masyarakat, otomatis ini akan punya dampak penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Artinya pengangguran akan berkurang juga. Contoh misalnya tenun di Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorojo. Bu Asih ini adalah dari manajernya untuk tenun. Tetapi dia merekrut tenaga-tenaga tenun dari sekitar desa itu maupun di luar Desa Sidomulyo sendiri, dan ini sudah berhasil dengan baik, dan mereka juga sudah kita adakan pelatihan-pelatihan. Contoh lagi misalnya makanan olahan di Desa Rejo Winangun, Mas Hendrik, ini tentunya menyerap tenaga kerja berapa itu. Kemudian Kampung Coklat, ini ratusan yang diserap, belum lagi Mas Marlea dari Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi. Mas Marlea ini setiap hari merekrut tenaga kerja normal bisa 20-30 orang, belum kalau musim-musim pas banyak pekerjaan. Inilah harapan kami, produk-produk UMKM yang dilaksanakan oleh warga masyarakat ini semakin menekan angka pengangguran di Kabupaten Blitar dan tentunya bisa mengurangi angka kemiskinan di daerah kita. Insya Allah kalau kita kompak bisa. Iya, kita kompak pasti bisa, itu yang disampaikan oleh Bupati Blitar, begitu ya. Nah, ini seperti halnya yang juga di bisnisnya Pak Hendrik ini. Kalau Pak Hendrik sendiri yang melakukan atau membuat aneka olahan dari ikan, tentunya tidak bisa sendiri, begitu kan ya. Juga memanfaatkan tenaga kerja dari Blitar. Nah, ini apakah semua karyawan yang di bisnisnya Pak Hendrik ini memanfaatkan warga Blitar, Pak Hendrik? Ya,
Untuk produksi memang kita memanfaatkan tetangga ya, tetangga kanan kiri, saudara juga seperti itu. Tapi untuk marketingnya ini memang saya tidak merekrut dari tetangga kanan kiri tidak, tetapi kita memang mapping area ya. Kalau orang Surabaya, kita menggunakan orang Surabaya. Baik. Orang di Denpasar kita menggunakan orang Denpasar. Sesuai dengan lokasinya, Jogja, begitu sesuai dengan lokasinya. Dan mereka yang market ini memang tidak tahu tentang produksi, sehingga ini pengalaman tahun yang lalu ya. Kalau dulu saya merekrut ya marketing dengan produksi itu tetangga semua, kalau sudah bisa ya dia produksi sendiri. Nah sekarang tidak. Jadi ini produksi adalah tetangga. Nah marketnya orang Bandung, orang Jogja, sehingga apa? Orang yang di sana itu tinggal ngurusi marketing saja. Tidak perlu mikir bagaimana membuat, sehingga itu kalau sudah pinter marketing, saya anggap bukan ancaman bagi saya, tapi adalah mitra selamanya bagi saya. Makasih. Iya, terima kasih Pak Hendrik. Nah ini saya ingin ke Mbak Ika ini, Mbak Ika dari puluhan pengrajin batik di Kabupaten Blitar ini jumlahnya kan sudah cukup banyak begitu ya. Apakah masih mungkin dibuka kesempatan bagi mereka yang ingin punya pengalaman jadi pengrajin batik, masih dibuka kesempatan nggak? Iya, kalau di bidang batik itu memang beda kalau dengan olahan makanan dan minuman ya Pak. Karena batik itu setiap orang punya karakter masing-masing. Jadi ada yang bilang bahwa batik itu adalah ungkapan hati dari si pembatik. Dari semakin kalau kami dari asosiasi masih sangat membuka kepada teman-teman semua yang ingin belajar ke Blitar batik, terus ke teman-teman di Blitar juga kita edukasi. Bahkan saya ke teman-teman rekan kerja saya, suatu saat kalau panjenengan semua sudah tidak ikut saya, bisa buka sendiri dengan apa kreativitas Anda sendiri, tapi kita tetap bersama demi kemajuan batik di Kabupaten Blitar. Baik, kalau untuk Bulis sendiri ini, Bulis di Kabupaten Blitar tentunya tingkatan usaha kan berbeda-beda ya. Ada yang sudah dikenal masyarakat luas, kemudian ada yang masih baru memulai. Kalau Bulis sendiri menyemangati para pelaku usaha yang baru ingin memulai usahanya ini bagaimana? Silahkan. Jadi memang ada beberapa tingkatan ya mereka dari awal mereka usaha ya, biasanya kalau di para pelaku usaha yang masih awal-awal itu memang mereka tidak punya rasa percaya diri untuk memulai usahanya ya, sehingga perlu sekali kita pendampingan ya, khususnya dimulai peningkatan produksinya, kualitas produksinya sampai ke pemasarannya, ya, sehingga mereka tidak perlu lagi ragu atau sungkan-sungkan. Ayo terus berkreativitas, ayo terus peningkatan usahanya untuk tentunya pada goalnya adalah peningkatan kesejahteraan keluarga. Dan tentunya slogan Pak Bupati, Bulis. Betul, iya. Ayo bela beli produk Blitar. Baik, Kalau kita kompak bisa. Betul. Kalau kita kompak pasti bisa, dan tentunya tak lupa ayo bela dan beli produk Kabupaten Blitar. Untuk Mbak Ika sendiri ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah maupun masyarakat secara luas mengenai UKM? Kalau saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Blitar, terutama kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atas bimbingan dan bimbingan dan kerjasama selama ini, dan kami mengharap terus ada kerjasama seperti ini, tetap baik, kita tetap sinergis antara pelaku usaha dengan pemerintah. Kalau kepada semua masyarakat tentunya Kabupaten Blitar, jangan takut kita memulai usaha, karena semakin banyaknya usaha mikro di Kabupaten Blitar, semakin berkembang Kabupaten Blitar, meningkatkan kesejahteraan, semakin jaya Kabupaten Blitar. Luar biasa sekali perbincangan kita sore ini. Ibu Lis, Mbak Ika, Pak Hendrik, terima kasih sudah hadir di studio JTV sore ini, memberikan solusi, termasuk solusi, kemudian mengetahui informasi bahwasanya
UKM di Kabupaten Blitar cukup berkembang pesat begitu ya. Pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda di dialog khusus dengan tema perkembangan UKM di Kabupaten Blitar sore ini. Saya Intan Aulia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.